Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Susilawati Sinaga. Saya dari kelas 10-3. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Pernahkah kalian bertanya-tanya kemana perginya hujan setelah jatuh ke bumi dan bagaimana awan terbentuk? Yuk kita pelajari bersama-sama tentang siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi melalui penguapan, kondensasi, presipitasi atau hujan, dan aliran air. Siklus ini merupakan bagian paling penting dari keseimbangan alam yang menjaga ketersediaan air di bumi. Tahap-tahap siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Proses penguapan air dari permukaan laut, danau, sungai, dan tanah akibat adanya panas matahari. Air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Tahap kedua ada transpirasi. Transpirasi terjadi karena adanya penguapan air dari permukaan tumbuhan melalui stomata daun. Bersama evaporasi, proses ini disebut evapotranspirasi. Tahap ketiga ada kondensasi. Kondensasi terjadi saat uap air yang naik ke atmosfer berubah menjadi butiran air karena suhu udara yang lebih rendah di atas. Butiran ini berkumpul membentuk awan. Dan tahap keempat ada presipitasi. Presipitasi terjadi ketika awan menjadi jenuh dan berat. Butiran air jatuh ke bumi sebagai hujan. Jika suhu sangat dingin, presipitasi bisa berupa es atau salju. Dan tahap kelima adalah infiltrasi dan perkolasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air ini penting untuk tanaman dan cadangan dalam tanah. Dan selanjutnya tahap keenam, yaitu runoff. Air hujan yang tidak diserap tanah akan mengalir di permukaan tanah seperti ke jalanan, sawah, dan akhirnya masuk ke sungai, danau, atau laut. Proses ini disebut runoff atau bisa disebut aliran permukaan. Kesimpulan, siklus hidrologi merupakan perputaran air yang berkelanjutan dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa siklus ini, tidak akan ada hujan, air tanah, atau aliran sungai. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan agar siklus air tetap berjalan lancar. Sekian dari video saya. Terima kasih. Bye-bye.